Baiklah, selanjutnya kita akan mengisi atau menginput transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang rupiah, di mana pada tanggal 10 Januari 2026, Kumala membeli barang secara kredit kepada Techpitch Komputer dan Servis dengan termin 2/10 N430. Nomor invoice-nya INV 001, untuk jobnya P kategori L, dan exclude-nya 11% PPN. Nah, ini transaksinya bisa lihat di sini. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita perlu memilih modul sales, kemudian enter sales. Nah, kita pilih sales, kemudian enter sales. Oke. Selanjutnya, nah tampilannya sama tadi seperti ini. Kemudian kita pilih menu invoice. Kita cek sudah invoice. Kemudian kita pilih customer atas nama Kumala. Setelah itu akan seperti ini. Kita pilih dulu nama customernya atas nama Kumala. Kita klik saja use customer. Nah, nanti akan seperti ini. Kemudian kita ubah layout menjadi item. Bagian sini layout. Kita ubah layoutnya ke item. Kemudian klik OK. Sudah. Selanjutnya, ubah data termin menjadi 2/10 N/30. Kita cek data termin yang paling atas, ini sudah sesuai, dimana payment is due-nya in a given of days, discount days-nya 10, balance due days-nya 30, discount for early payment-nya 2%. Kita klik saja OK. Kemudian invoice-nya juga kita ganti menjadi INV 001, untuk tanggalnya juga sudah sesuai 10 Januari 2026. Kemudian kita akan menginput data transaksi penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Nah, kemudian pastikan rate yang digunakan adalah IDR, pilih kategori L, dan jobnya P. Nah, seperti ini kita akan input. Yang pertama itu shipnya 1, kemudian item numbernya CMP 001. Satu, kemudian item nomornya CMP 001, untuk descriptionnya itu Asus All-in-One 3202. Kita isi. Nah, udah otomatis ya ketika di enter. Kemudian yang kedua itu ada PRN 001, di shipnya itu juga 1. Kita klik saja, kemudian enter. Kita isi PRN 001, enter. Nah, sudah masuk ya. Untuk jobnya kita pilih P, produk, kemudian yang bawahnya juga produk, kita ganti. Kemudian untuk kategorinya jangan lupa kita ganti juga menjadi L. Sudah. Nah, setelah itu untuk melihat hasil jurnal dari transaksi yang sudah kita input tadi, kita bisa klik saja Ctrl R. Nanti akan tampil seperti ini. Kita coba Ctrl R. Nah, ini adalah rekap transaksi yang sudah kita input ya, seperti ini atas nama Kumala. Kita bisa klik OK. Kemudian kita klik record. Sudah, kita bisa klik cancel. Nah, next, selanjutnya kita akan menginput transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang asing atau USD. Nah, di mana pada tanggal 12 Januari 2026, PT Digital Komputer membeli barang secara kredit kepada Techpitch Komputer dan Servis dengan termin net 10 after EOM menggunakan mata uang USD dengan nomor invoice INV 002, jobnya P, kemudian kategori O, exclude-nya 11% PPN, rate-nya 1 USD sama dengan 17.823 rupiah. Oke, untuk langkah-langkahnya kita bisa lihat di sini. Ini daftar faktur penjualannya, kemudian daftar
langkah-langkah yang pertama, teman-teman bisa pilih modul sales, kemudian enter sales. Kita enter sales sama seperti tadi. Nah, tampilannya sama. Kemudian kita pilih menu invoice. Sudah, ini sudah sesuai. Setelah itu kita akan milih customer atas nama PT Digital Komputer. Nah, begini ya. Setelah kita memilih atau mengklik customer dengan atas nama PT Digital Komputer, maka sistem otomatis akan menampilkan mata uang USD-nya atau mata uang asingnya seperti ini, sama ya. Nah, di sini kita bisa lihat mata uangnya sudah terotomatis menjadi USD atau mata uang asing. Oke. Jangan lupa ubah layout menjadi item. Kita ubah dulu layoutnya menjadi item. Oke. Selanjutnya, nah untuk terminnya itu day of month after AOM, kita ubah paling atas. Ini paling bawah. Oke. Nah, nanti akan seperti ini, kita klik OK. Nah, untuk invoice-nya juga jangan lupa kita ganti itu menjadi INV strip 002. Untuk tanggalnya kita akan cek. Nah, untuk tanggalnya itu 12 Januari 2026. Kita ubah di 12 Januari 2026. Nah, selanjutnya kita akan input data transaksi penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Kita lihat di sini apa saja yang akan kita input. Untuk ship yang pertama itu ada CMP 002, shipnya 1. Oke, kita masukkan, kita isi 1, kemudian oke, 1, kemudian di sini ya, kita isi CMP 002, kita enterkan saja, maka dia otomatis description-nya akan terlampir, yaitu dari Inspiral 15. Kemudian ship 2 itu ada MDM 001. Enter. Oke, kemudian jobnya jangan lupa kita ganti menjadi P. Untuk item yang pertama itu P, kita ganti menjadi produk. Kemudian item kedua itu juga produk. Kemudian kategorinya kita ganti menjadi O atau first. Yes. Nah, selanjutnya klik tombol Rate USD untuk mengatur kurs sesuai bukti transaksi. USD atau exchange. Nah, ini. Nah, tampilannya sama seperti ini ya. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu untuk melihat transaksi atau hasil jurnal dari transaksi yang sudah kita isi tadi, kita bisa lakukan hal yang sama seperti transaksi sebelumnya, itu Ctrl R. Nah, begini ya daftar transaksinya atau rekap transaksinya. Kita klik saja OK, kemudian ini bisa kita record. Selanjutnya kita akan mengisi transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang asing, yaitu mata uang SGD. Nah, pada tanggal 13 Januari 2026, CP Global Technology membeli barang secara kredit kepada
THP komputer dan servis dengan termin 2/10 N/30 menggunakan mata uang SGD atau Singapura Dollar. Nah, dengan nomor invoice INV 005, jobnya P, kategori O, exclude-nya 11% PPN, rate-nya 1 atau sama dengan Rp13.961. Nah, ini faktur penjualannya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita perlu memilih modul sales, kemudian enter sales. Ini sudah pilih menu sales, kemudian enter sales, tampilannya akan seperti ini. Kemudian invoice sudah sesuai, kemudian pilih customer atas nama CV Global Technology, maka sistem secara otomatis akan menampilkan mata uang SGD. CV Global Technology, kita pilih customer. Nah, di sini mata uangnya sudah otomatis menjadi mata uang asing. Selanjutnya kita akan mengubah layout menjadi item. Kemudian kita klik OK. Nah, sama. Kemudian kita akan mengubah termin menjadi 2/10 N/30. Ini sudah sesuai terminnya ya. Kita OK-kan saja. Kemudian kita akan menginput data transaksi penjualan sesuai bukti transaksi. Sebelum itu kita akan menginput invoice dan tanggalnya, di mana invoice-nya INV 005 untuk tanggalnya itu 13 Januari 2026. Oke, kita ganti menjadi INV. Untuk tanggalnya itu 13 Januari 2026. Oke, sudah. Input barangnya ship 1 itu ada di CMP 001 isi CMP 001, kita enterkan saja. Kemudian ship 1 lagi PRN 001. Santi tengok. Nah, kemudian kita sudah menginput data transaksi penjualan sesuai bukti transaksi. Nah, untuk price dan totalnya kita akan isi. Nah, di sini kita bisa isi saja. Kita ketik 609. Yang pertama muncul. Kemudian yang kedua itu kita lihat ada 430. Kita enterkan. Kemudian untuk selanjutnya kita akan klik tombol red SGD untuk mengatur kurs sesuai bukti transaksi. Oke, ya sudah sesuai. Kita klikkan saja oke. Kemudian untuk kategorinya jangan lupa O dan jobnya itu P.
seperti biasa, untuk melihat hasil jurnal dari transaksi yang sudah kita input, kita bisa langsung saja tekan Ctrl R. Kita tekan Ctrl R. Nah, ini adalah rekap transaksi penjualan atas nama CV Global Technology. Oke, kita klik saja oke. Kemudian ini kita record. Nah, selanjutnya kita akan input transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang rupiah, di mana pada tanggal 14 Januari 2026 Intan membeli barang secara tunai kepada TSP Komputer dan Servis dengan pembayaran COD, nomor invoice INV003, jobnya P, kategorinya L, serta exclude 11% PPN. Nah, ini faktur penjualannya. Untuk penyelesaiannya, kita pilih modul sales, kemudian enter sales. Kita enter sales. Nah, tampilannya sama, kemudian pilih invoice, sudah sesuai. Kemudian kita akan memilih customer nama Intan. Selanjutnya kita ubah layout menjadi item. Next. Nah, kita pilih terminnya itu COD. Paling atas kita ganti menjadi COD. File nya kita ganti menjadi COD, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini sama. Kemudian kita akan input data transaksi penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Kita lihat di sini. Nah, kita akan input shift-nya itu 3, kemudian item numbernya MDM001 3. Oke, sudah muncul. Selanjutnya pada kolom Fade Today. Nah, ini Fade Today isikan nominal sebesar 4.995.000 dan pilih akun 1/2110 KCDR sebagai akun penerimaan. Sini kita isi apa ya, 4.995.000. Oke. Kemudian kita pilih cash. Oke, sudah. Kemudian kita ganti kategori L, pilih kategori L dan jobnya P. Untuk melihat hasil jurnal dari transaksi yang sudah kita input tadi, seperti biasa kita bisa tekan Ctrl plus R untuk melihat rekap transaksi jurnalnya. Langsung saja, ini sudah. Kita cek lagi apakah sudah semua datanya masuk. Untuk untuk invoice dan tanggalnya jangan lupa kita cek. Ini tadi kita lihat lagi datanya. Invoice-nya INV003. Tanggalnya kita bisa lihat di sini tanggal 14 Januari 2026. Kita ganti. Sudah, semuanya sudah masuk, kita bisa langsung Ctrl R saja. Nah, ini adalah rekap transaction penjualannya. Sales atas nama customer atas nama Intan. Kita bisa klik OK. Kemudian kita record. Oke, selanjutnya kita akan mengisi transaksi
penjualan tunai menggunakan mata uang asing USD, di mana pada tanggal 16 Januari 2026 Techtan membeli barang secara tunai kepada HP Komputer dan Servis menggunakan mata uang USD dengan pembayaran COD. Oke, kita scroll tadi. Pembayarannya menggunakan COD, nomor invoice-nya INV 003. Oh sorry, kita scroll lagi ya. Nah ini, dimana Techtan membeli barang secara tunai kepada HP Komputer dan Servis menggunakan mata uang USD dengan pembayaran COD, nomor invoice-nya INV 004, kemudian jobnya itu P, kategori O, exclude-nya itu 11% PPN, kemudian rate 1 USD itu sama dengan 17.823 rupiah. Nah ini faktur penjualan. Kemudian kita untuk penyelesaiannya pilih modul sales, enter sales, kemudian invoice, kita langsung saja pilih customernya atas nama Techtan. Oke, sudah. Kemudian layout yang menjadi item, kemudian terminnya menjadi COD. Data transaksi, kemudian kita tipe untuk mengganti invoice dan tanggal INV 004 tanggal 16 Januari. Oke, kemudian kita akan input data transaksi penjualannya, itu SIP 1 ada CMP 001. Itu ada di 477. Nah muncul ya otomatis. Nah untuk fee today isikan nominal US Singapurnya itu sebesar 529,47. Pada kolom fee today isikan nominal mata uang asingnya yaitu 529,47. Nanti akunnya cash USD, kita coba 549, kita pakai koma ya. Sudah. Kemudian selanjutnya pada tombol rate USD untuk mengatur kursnya ini. Oke, kita pakaikan saja. Kemudian kategori O dan jobnya P.
belinya ini O, jobnya kita ganti menjadi P. Oke. Nah, untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut, kita akan langsung Ctrl R saja seperti ini. Kita okekan, kita record.